Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji, membesarkan nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Ini semua adalah karena berkat kasih karunia-Mu. Sebelum kami memulaikan segala sesuatu Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kami sepanjang hari ini. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Judul renungan pada pagi hari ini adalah meyakini janji Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Ibrani pasal ke-13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada sebuah cerita rakyat di Jepang. Ini adalah legenda ya. Mungkin bukan kejadian yang sesungguhnya, tetapi cerita ini banyak beredar bahwa kalau ada orang tua yang sudah
renta, yang sudah tidak berdaya, anggota keluarga akan membawa orang tua ini ke sebuah gunung dan meninggalkannya di sana sampai orang tua itu meninggal. Satu kali ada seorang anak muda menggendong ibunya yang renta untuk membawa ke gunung. Sepanjang perjalanan, si ibu mematahkan ranting pohon yang dia jumpai, dia patahkan, terutama ketika mereka melewati persimpangan-persimpangan jalan. Selalu dia melakukan itu, dia mematahkan ranting-ranting yang dia lewati. Kemudian si anak ini bertanya, mengapa ibu melakukan hal seperti itu? Mengapa ibu mematahkan ranting-ranting yang ibu jumpai sepanjang perjalanan? Si ibu menjawab, supaya kamu tidak tersesat, nak, ketika kamu pulang nanti. Si anak begitu mendengar jawaban sang ibu, dia langsung tersadar betapa ibunya mengasihi dia, dan kemudian dia tidak jadi membuang ibunya. Dia malahan kembali membawa ibunya pulang ke rumah dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ayat yang barusan kita baca dikatakan, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Betapa indahnya janji Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada yang bilang 3.000, 5.000, entah 7.000. Berapapun itu janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Janji itu adalah janji yang sesungguhnya. Allah bukanlah manusia yang bisa berbohong. Allah bukanlah manusia yang lupa akan janjinya. Tetapi ketika Allah berjanji, Dia pasti menepatinya. Dia pasti akan mengingat semua janji-janji yang sudah Dia ucapkan. Kita ingat ketika Allah menghukum bumi dengan air bah, dan ketika Nuh keluar dari bahtera setelah air bah surut, dia mempersembahkan korban. Dan kemudian ketika Allah mencium bau korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nuh, Allah berjanji bahwa Allah tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Sebagai buktinya, Allah menaruh busur di langit, supaya ketika busurnya di langit yang kita lihat dan kita sebut sebagai pelangi itu, maka Allah mengingat janjinya untuk tidak lagi menghukum bumi ini dengan air bah. Dan itu Allah tepati. Saat ini ketika kita baca bahwa Allah mengatakan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Di dalam terjemahan lain dikatakan istilahnya begini, I will never abandon you. Artinya apa? Tuhan tidak akan mengacuhkan kita. Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada banyak orang yang meninggalkan kita ketika kita susah. Ada banyak orang yang menelantarkan keluarganya sendiri bahkan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, janji Allah pada pagi hari ini yang kita dengar mengatakan bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Begitu indah firman Tuhan yang kita dengar. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-6 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan di dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan dapat diandalkan.
sungguh Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Setiap firman-Nya itu pasti terjadi. Kalau Allah berkata Dia tidak akan meninggalkan kita, maka itu akan terjadi. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, kalau Dia berjanji Dia tidak akan membiarkan kita, maka itulah yang akan terjadi. Allah tidak akan membiarkan kita. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, apapun kondisi kita pada pagi hari ini, kalau kita bergantung penuh, menyandarkan harap kita, menyandarkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, ingat janji Tuhan bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dengan memegang teguh janji Tuhan, itu akan memperlengkapi kita untuk semakin bergairah, untuk semakin giat dan bersemangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sehingga hidup kita boleh berdampak. Sehingga kita boleh bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat kita andalkan. Allah yang teguh memegang janjinya. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Sekali lagi Allah berjanji, Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia akan menyertai kita. Ya, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Peganglah terus janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kondisi yang kita alami, entahkah baik, entahkah buruk, pegang terus janji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia akan janji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh kembali mengingatkan akan janji-Mu, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Sekalipun saat ini Tuhan, mungkin keadaan kami sepertinya sedang terpuruk. Mungkin keadaan kami sedang dalam permasalahan yang berat. Tetapi firman Tuhan datang pada pagi hari ini mengingatkan kembali bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Tangan-Mu selalu terulur untuk menolong kami. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Senantiasa mengingatkan kami. Untuk kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sehingga kami semakin bersemangat. Semakin giat di dalam melayani Engkau. Sebab Allah yang kami layani adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami mau melibatkan Engkau di dalam segala kegiatan kami. Dan kami yakin kami akan berhasil. Oleh karena Tuhan yang membuat kami berhasil. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami meragukan akan janji-Mu, tapi biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk senantiasa mengingat dan mengimani akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.